Apakah kita menciptakan dunia atau dunia menciptakan kita? Pernahkah Anda berpikir apakah dunia yang kita jalani ini adalah hasil dari pikiran dan persepsi kita? Ataukah kita yang sebenarnya hanyalah bayangan dari dunia di luar diri kita? Ini adalah pertanyaan besar yang telah dipikirkan oleh banyak filsuf dan pemikir sepanjang sejarah. Dan kini kita mulai melihatnya dengan cara yang lebih modern melalui konsep hukum tarik menarik. Oh my god! Kita di mana ini guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Isman Nababan. Video kali ini kita akan mempertanyakan apakah kita menciptakan dunia atau dunia menciptakan kita. Hidup adalah cermin yang memantulkan apa yang kita pikirkan. Sebelumnya kutipan ini sudah saya urai di video yang bertajuk Pikiranmu yang Terpantul, William Walker Atkinson, yang menggagas bagaimana pengaruhnya pikiran dalam kehidupan kita, atau fokus utamanya adalah pikiran positif maupun negatif mempengaruhi tindakan, pengalaman, dan hasil dalam hidup seseorang. Oke teman-teman, kembali ke pertanyaan apakah kita menciptakan dunia atau dunia menciptakan kita. Pernahkah Anda berpikir apakah dunia yang kita jalani ini adalah hasil dari pikiran dan persepsi kita? Ataukah kita yang sebenarnya hanyalah bayangan dari dunia di luar diri kita? Ini adalah pertanyaan besar yang telah dipikirkan oleh banyak filsuf dan pemikir sepanjang sejarah. Dan kini kita mulai melihatnya dengan cara yang lebih modern melalui konsep hukum tarik-menarik. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah cermin besar yang memantulkan apa yang ada di dalam diri Anda. Setiap pikiran, perasaan, dan keyakinan yang Anda miliki seolah-olah dipantulkan kembali ke dunia sekitar. Pikiran positif membawa pengalaman yang lebih baik, sementara pikiran negatif cenderung menarik kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Menurut William Walker Atkinson, salah satu tokoh penting dalam filosofi hukum tarik-menarik, mengajarkan bahwa pikiran kita adalah magnet yang menarik kejadian-kejadian dalam hidup. Jika kita terus-menerus berpikir tentang kesuksesan, kebahagiaan, atau kesehatan, kita akan mulai menarik peluang dan pengalaman yang sesuai dengan frekuensi pikiran kita. Sebaliknya, jika kita terjebak dalam pikiran negatif, kita akan menarik pengalaman yang mengonfirmasi ketakutan atau kegagalan kita. Namun, jika kita menggali lebih dalam lagi, apakah dunia benar-benar mencerminkan hanya apa yang kita pikirkan, atau kita sebenarnya juga dibentuk oleh dunia itu sendiri? Di sisi lain, ada pemikiran bahwa kita adalah produk dari dunia dan pengalaman yang kita alami. Dunia dan lingkungan sekitar kita, dari keluarga, pendidikan, budaya, hingga media secara terus-menerus membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Kita dibentuk oleh dunia di luar kita, dan dalam banyak kasus kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sedang menjalani narasi yang telah dibentuk oleh pengaruh eksternal ini. Ada sebuah kutipan yang cukup menarik bahwa manusia adalah makhluk lingkungan. Kita menjadi seperti apa itu bergantung kita berada di lingkungan mana. Sederhananya, kalau kita berada di lingkungan atau berteman dengan 5 orang yang sukses, maka kita akan menjadi orang yang keenam. Kalau kita berteman dengan 5 orang yang berpengetahuan, kita akan menjadi yang keenam. Jika dunia memiliki pengaruh kuat terhadap kita, bagaimana kita bisa mengubahnya? Apakah kita harus menunggu dunia berubah, atau kita memiliki kekuatan untuk merubah diri kita sendiri sehingga dunia di sekitar kita juga berubah? Sebenarnya, mungkin tidak ada jawaban tunggal untuk pertanyaan ini, karena kedua hal ini saling mempengaruhi. Pikiran kita membentuk dunia di sekitar kita, tetapi pada saat yang sama, dunia juga membentuk bagaimana kita berpikir. Ini adalah interaksi dinamis yang tak terpisahkan. Seperti dua sisi dari medali, pikiran kita mengarah pada tindakan, dan tindakan kita membentuk dunia. Sebagai contoh, jika Anda selalu percaya bahwa dunia ini penuh dengan kesempatan, maka Anda akan mulai melihat peluang di sekitar Anda. Jika Anda merasa dunia ini penuh dengan kesulitan, maka Anda akan lebih fokus pada hambatan dan kesulitan yang muncul. Inilah kekuatan hukum tarik-menarik yang menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang saling terkait. Kembali ke cermin kosmik yang kita bayangkan sebelumnya. Cermin itu bukan hanya menampilkan apa yang kita pikirkan, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk melihat lebih dalam. Pikiran kita adalah kunci, tetapi dunia ini juga memberikan kita pelajaran dan pengalaman untuk berkembang.
Jika kita mengubah cara kita melihat dunia, kita akan mulai melihat dunia yang berbeda. Jika kita mengubah cara kita berpikir tentang diri kita sendiri, maka cermin kosmik itu akan memantulkan gambaran yang lebih jelas tentang potensi kita. Dan akhirnya kita menjadi lebih sadar bahwa kita adalah pencipta dari pengalaman hidup kita, meskipun dunia juga mempengaruhi kita. Pikiran kita adalah kekuatan yang luar biasa dalam membentuk kehidupan kita. Tetapi dunia di sekitar kita juga memberikan tantangan dan pengalaman yang mempengaruhi pikiran kita. Mungkin jawabannya adalah kita tidak dapat memisahkan keduanya, melainkan kita harus melihat mereka sebagai dua bagian yang saling terhubung. Dunia menciptakan kita dan kita juga menciptakan dunia. Dengan memahami ini, kita memiliki kendali lebih besar atas hidup kita. Memilih untuk berpikir positif, memvisualisasikan kesuksesan, dan membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Cermin kosmik ini tidak hanya memantulkan gambar yang kita berikan, tetapi juga memberikan kita peluang untuk menciptakan gambar baru. Jadi, jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mulailah dengan mengubah cara Anda berpikir. Pertanyaan besar yang diajukan dalam judul "Apakah kita menciptakan dunia atau dunia menciptakan kita?" adalah tantangan bagaimana kita menyadari peran kita dalam dunia ini. Cermin itu memantulkan gambar diri kita, jadi pastikan Anda menyukai apa yang Anda lihat di sana. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.